Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan memulai dengan dasar-dasar kecerdasan keuangan ya. Ini saya ambil dari bukunya Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Nah, kalau kita melihat sejarah keuangan ya, itu ada sebelum era industri, itu yang disebut orang kaya itu adalah para majikan, kemudian tuan tanah ya, pemilik tanah dan lain-lain. Sedangkan orang miskin itu budak, penggarap, penyewa, pemilik tanah kecil dan pengrajin kecil. Jadi bedanya sama seperti dari dulu sampai sekarang ya sama. Orang kaya adalah mereka yang bisa memanfaatkan ya aset di sekitarnya untuk bisa memasukkan uang ya, mempekerjakan orang lain ya, mengkoordinir orang lain dan lain-lain. Sedangkan orang miskin adalah orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, setelah era industri, makanya disebut orang kaya adalah para industriawan, investor ya, baik di bidang waralaba, saham, konglomerasi dan lain-lain, kemudian network marketing gitu ya. Sedangkan yaitu orang-orang yang sama seperti dulu yang bisa membangun aset ya, baik asetnya itu berupa barang atau berupa industri atau berupa orang gitu ya. Nah, sedangkan yang kelas menengah dan kelas miskin itu adalah para karyawan, profesional, pengusaha kecil ya, atau kalau dalam cash flow quadrant itu employee dan self-employed itu yaitu orang yang bekerja masih untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, secara psikologi keuangan seperti ini Bapak Ibu gitu ya. Jadi 95% anak itu tumbuh di lingkungan mereka yang pekerja keras ya, seperti saya dan Anda itu kebanyakan tumbuh di situ ya. Ayah saya guru ya, mbah saya juga guru gitu ya. Jadi orang tua itu bekerja mencari uang kemudian meninggalkan anak-anak tentunya ya, sehingga uang itu oleh anak-anak itu dianggap sebagai pesaing dari cintanya orang tua gitu ya. Kenapa orang tua nggak bisa nungguin, kenapa orang tua malam hari capek sehingga nggak bisa dongeng menjelang tidur dan lain-lain, itu karena uang. Jadi uang itu sangat negatif untuk anak-anak. Ya, kemudian kekurangan uang di keluarga itu menimbulkan emosi negatif, sehingga ketika si anak minta ini, minta itu, bapaknya atau ibunya mengatakan nggak ada uang, nggak punya uang, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga uang menyebabkan kemarahan orang tua. Uangnya negatif. Nah, kemudian kita sering cerita itu bahwa orang tua, orang yang kaya itu dianggap pelit, serakah, ya, menindas orang lain dan lain-lain, sehingga anak-anak pun menganggap orang kaya itu negatif. Nah, sehingga dengan citra diri yang negatif terhadap uang ini, maka yang terjadi adalah ketika kita besar, kita didorong untuk terus menghabiskan uang yang kita dapat. Berapapun kita dapat uang, ya, sedikit ataupun banyak akan terus-menerus dihabiskan. Nah, bagaimana dengan anak yang 5% yang tumbuh di keluarga kaya raya ya, ibaratnya dapat undian di kandungan lah gitu ya. Maka orang tuanya tidak sibuk bekerja. Orang tuanya bisa menyediakan waktu untuk bermain, ya, untuk mencintai anak itu, ngajak ke teman rekreasi dan seterusnya ya. Kemudian anak-anak itu ya hidup itu ya penuh kenyamanan gitu ya. Sehingga ketika besar, maka anak-anak ini akan didorong untuk membangun aset dan dia mau yang sifatnya itu menunda kenyamanan ya, karena bagi dia harus mengumpulkan banyak uang. Ya, kalau yang tadi yang 95% dia harus mendapat banyak uang dan kemudian menghabiskannya ya. Beda ya. Ya, yang 5% anak itu berusaha mengumpulkan banyak uang untuk bisa menjadi kehidupan dia nyaman besoknya. Yang 95% ya termasuk kita itu berusaha untuk mendapatkan uang tapi kemudian menghabiskannya. Nah itu. Nah, jadi kalau kita melihat siapa sih diri kita ini yang sebenarnya, ya kalau secara sadar kita ingin uang gitu, tapi secara bawah sadar uang itu pesaing cinta orang tua, uang tidak dibawa mati, uang menyebabkan bertengkar, orang kaya itu pelit dan sebagainya ya. Akibatnya apa? Ya tidak ada kesinkronan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, masalahnya adalah pikiran bawah sadar itu 90%, pikiran sadar cuma 10%. Jadi kalau terjadi pertentangan antara pikiran sadar dan bawah sadar, yang menang selalu yang bawah sadar. Ya, sehingga ketika meskipun pikiran sadarnya itu ingin uang banyak, butuh uang dan lain-lain, pikiran bawah sadarnya itu negatif pada uang. Jadi dapat uang berapapun dikeluarkan. Anda nggak bisa menahan dorongan untuk mengeluarkan uang itu ya, tiba-tiba aja muncul kebutuhan-kebutuhan
Kalau toh Anda berusaha dengan keras untuk bisa mengumpulkan uang untuk mau investasi dan lain-lain, percayalah Bapak Ibu, bahwa sadar Bapak Ibu akan menggagalkan kita. Ya, ada saja mungkin keluarga dibuat kecelakaan, mungkin dibuat sakit dan lain-lain sehingga kita cenderung menghabiskan uang yang ada. Gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Nah, itu kita yang kemarin ya di fase sebelumnya ya, kemana kita berusaha untuk menghilangkan negatif terhadap uang. Ya, kalau enggak itu kita akan sulit untuk bisa mengumpulkan uang banyak untuk bekal kehidupan kita di depan. Nah, ini ada fakta ya di saat kita usia 65 tahun. Ini di Amerika ya, yaitu hanya 1% yang kaya, 4% itu makmur atau mandiri secara keuangan, sedangkan yang 5% itu masih harus bekerja ya. Setelah usia 65 tahun, ini para dokter, profesional dan lain masih harus bekerja. 36% meninggal dan 54% tergantung pihak lain ya. Tergantung pada pensiun, tergantung pada keluarga, tergantung dan sebagainya, banyak gitu ya. Nah, fakta yang kedua adalah di Indonesia sendiri 80% profesional berpenghasilan besar ini akan jatuh miskin di usia tuanya ya. Ini penelitian sudah lama di majalah SWA belasan tahun yang lalu ya, dan sampai sekarang masih terbukti ya, masih sangat terbukti. Dan ini semua penyebabnya adalah di samping dari pola pikir miskin tadi juga kecerdasan keuangannya rendah. Nah, sekarang kita fokus ke kecerdasan keuangan deh. Apa sih manfaat kecerdasan keuangan? Yaitu mampu merubah penghasilan yang kecil menjadi penghasilan yang besar. Dan yang kedua, mampu memanfaatkan penghasilan yang sekarang untuk kesejahteraan kita sampai ke anak cucu kelak. Dan yang ketiga, menjadikan kehidupan itu lebih tenang dan damai gitu ya. Karena kita mendapatkan terus penghasilan dari yang bukan hasil kerja keras kita sekarang gitu ya. Jadi ada 5 hal ya pengertian cerdas keuangan ya, peraturan dasarnya yaitu yang pertama, Anda harus bisa membedakan antara aset dan beban. Yang kedua, Anda harus mengerti apa itu arus uang atau cash flow. Yang ketiga, Anda perlu mengetahui bagaimana cara menggunakan uang. Yang keempat, memahami penghasilan aktif dan pasif. Dan yang kelima, mengetahui definisi kaya dan miskin. Gitu ya. Lucu ya Bapak Ibu ya, banyak orang yang ingin kaya tapi tidak tahu definisi kaya itu seperti apa. Sehingga salah terus jalannya. Nah, jadi yang peraturan pertama itu kita harus bisa membedakan apa harta kita itu aset atau beban. Nah, kita lihat di sini. Maka rumah itu beban, ternak itu aset, mobil itu beban. Tapi mobil yang dikaryakan, truk dan lain-lain itu aset. Dan pabrik dan lain-lain itu aset ya. Jadi aset adalah ya segala sesuatu yang bisa memberikan pemasukan kepada kita ya. Apa itu saham, real estate, bisnis yang dikerjakan orang lain, ya ternak, lahan produktif dan lain-lain ya. Saya beri catatan untuk bisnis yaitu yang sudah dikerjakan orang lain. Sedangkan bisnis yang masih kita kerjakan sendiri itu belum aset, itu adalah pekerjaan gitu ya. Nah, sedangkan beban itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita mengeluarkan uang. Misalnya rumah, mobil dan lain-lain ya. Nah, yang menjadi masalah harusnya aset ditingkatkan, beban ditekan serendah mungkin, gitu ya, atau yang disebut menunda kenyamanan. Tapi yang terjadi sekarang justru kebalikannya pada sebagian besar orang, asetnya itu masih di awang-awang, nggak pernah dikerjakan gitu ya, nggak pernah dibangun, sedangkan bebannya yang ditingkatkan, rumah diperbesar, diperbanyak, mobil dipercanggih, dipermewah, diperbajak dan seterusnya. Ya, seperti itu. Dan itu akan berakibat nanti ya berikutnya. Jadi dari sini saya sudah banyak yang salah Bapak Ibu ya. Harusnya asetnya yang Anda tingkatkan, tapi fakta yang terjadi bebannya yang Anda tingkatkan. Nah, peraturan yang kedua. Untuk bisa cerdas finansial orang harus mengerti arus kas atau arus uang ya atau cash flow. Ini bukan cash flow kuadran ya, tapi cash flow arus uangnya. Jadi ada 3 macam arus uang, yaitu arus uangnya orang miskin, yang kedua arus uangnya kelas menengah, dan yang ketiga arus uangnya orang kaya. Jadi kita disebut makmur atau kaya kalau arus uang kita adalah arus uang orang kaya, gitu ya. Jadi bukan berdasarkan penghasilan Bapak Ibu, tapi berdasarkan arus uang kita. Nah, arus uang orang miskin seperti apa? Ini ada pemasukan, pengeluaran, aset, beban ya. Kita lihat. Jadi
pemasukannya selalu dari pekerjaan. Kemudian habis setiap bulan untuk makan, sewa rumah, ya, beli pakaian, hiburan, bayar utang dan lain-lain. Aset dan beban nyaris tidak punya, tidak banyak lah, gitu ya. Rumahnya kecil, kendaraannya kecil dan lain-lain. Itu arus uang orang miskin, habis setiap bulan. Nah, arus uang kelas menengah itu pekerjaannya dari pemasukannya dari pekerjaan juga, gitu ya. Nah, kemudian dibelikan beban, masih ada sisa. Jadi sisa dari pengeluaran yang kemudian dibelikan rumah, mobil dan lain-lain, gitu ya. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya pengeluaran rutin yang makin lama makin besar. Aset sama sekali tidak dipikirkan oleh kelas menengah. Ya, kelas menengah itu ya seperti saya lah ya, dokter, gitu ya. Seperti saya dulu kan memperbanyak beban terus, Bapak Ibu. Rumah diperbaiki terus, dipermewah terus beli ini, beli itu, ya, mobil diperbanyak, ya. Mobil satu kurang jadi dua kurang menjadi 3, sampai pernah saya punya mobil 5, gitu ya. Itu karena idiot finansial gitu loh ya. Nah, sekarang bagaimana arus uang orang kaya? Nah, arus uang orang kaya itu cuma satu cirinya, yaitu pemasukannya itu dari aset, bukan dari pekerjaan. Jadi kalau Anda pemasukannya masih dari pekerjaan, Anda tidak bisa dimasukkan sebagai orang kaya. Ya, Anda mungkin masih bekerja, tapi sebetulnya pemasukan yang banyak itu dari aset. Mungkin Anda punya simpanan saham, mungkin Anda punya bisnis networking yang jalan, mungkin Anda punya waralaba, ya, meskipun Anda masih bekerja, tapi Anda pemasukannya lebih banyak dari saham, ya, tidak apa-apa, dari aset, yaitu Anda sudah termasuk orang kaya, gitu ya. Dari saham, obligasi, real estate, bisnis yang dipegang orang lain, ya, bisnis yang membuat orang kaya itu cuma 3 sih, konglomerasi, waralaba, dan network marketing, 3 itu, ya. Dari dividennya, bunganya, sewanya, ya, keuntungan bisnis dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat nih, bagaimana pencari impian keuangan berubah menjadi mimpi buruk keuangan, gitu ya. Jadi ini seperti kisah hampir sebagian besar dari kita semua, ya. Ketika mahasiswa kita berangan-angan untuk seperti ini, seperti itu, dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini misalnya nih, saya ambil contoh diri saya sendirilah, ya. Sebagai dokter, begitu lulus, gitu ya, maka saya bekerja, ada pemasukan, ya. Saya bekerja di puskesmas, ya lumayan banyak sebetulnya. Nah, pengeluarannya sama dengan pemasukan. Terus seperti itu, ya. Terus seperti itu. Nah, suatu ketika kita menikah, ya kebetulan Bu Wati nggak kerja ya, tapi ini misalnya nih, suami istri kita atau istri kita bekerja, gitu ya, maka pemasukannya jadi besar. Apa yang kita lakukan? Kita mulai nyicil rumah, mulai beli mobil kecil, mulai ini macam-macam, ya. Jadi bebannya ditingkatkan, Bapak Ibu. Karena beban ditingkatkan, maka tentu otomatis pengeluaran ditingkatkan. Dan makin lama pengeluaran dan pemasukan sama, ya, pekerjaan semakin berat. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita sekolah lagi, gitu ya. Yaitu kita ya sudah beli mobil, beli anu dan lain-lain. Akhirnya kita sekolah lagi, ya, supaya mendapatkan pekerjaan yang penghasilannya lebih besar. Ya, kita kuliah lagi, ngambil S2, saya ngambil spesialisasi, ya. Dan pemasukannya lebih besar lagi, ya. Pengeluarannya, ya, bebannya diperbesar, ya, rumah diperbanyak, mobil diperbanyak, rumah diperbesar, pengeluarannya lebih besar lagi. Terus menerus seperti itu, Bapak Ibu, gitu ya. Aset sama sekali tidak diperhatikan. Ini yang terjadi. Sehingga akhirnya ya kita seperti lari di atas treadmill, ya terjadilah hedonic treadmill, ya. Makin lama hidupnya semakin mewah, pengeluarannya semakin besar, gitu ya. Sehingga ya seperti saya dulu, ketika masih muda itu bekerja sebagai dokter masih bisa berhenti lah, masih bisa mancing, masih bisa rekreasi, masih bisa ngajak anak-anak ke pantai, masih bisa dulu. Begitu jadi dokter senior, dokter kandungan senior, prakteknya Senin sampai Sabtu, pagi sore, nggak bisa kemana-mana. Bahkan di belakang rumah dibangun Jatim Park, saya nggak pernah ke situ. Ya, Bu Wati yang ke situ, ada ponakan dan lain-lain diantar ke situ. Saya sendiri sampai hari ini tidak pernah, dan sudah terlanjur lah ya. Dulu waktu masih jadi dokter udah tidak sempat, sekarang sudah terlalu tidak kepingin begitu-gitu lagi, gitu ya. Itu yang terjadi, Bapak Ibu, gitu ya.
Jadi pencari impian keuangan yang berubah menjadi mimpi buruk keuangan. Dan saya percaya, mohon maaf, sebagian besar dari Anda juga mengalami hal seperti ini. Hidup semakin mewah, kerja semakin berat, hidup seperti roller coaster, naik turun tidak henti-hentinya. Nah sekarang bagaimana orang kaya itu bisa bertambah kaya? Jadi orang kaya awalnya juga hidup dari pekerjaan, gitu ya. Mungkin bekerja ke orang lain atau berbisnis sendiri, itu masih pekerjaan ya. Jadi pemasukannya dari pekerjaan ya. Nah, yang berbeda adalah di sini pemasukan tadi dibelikan aset ya. Entah itu ternak, pabrik dan lain-lain gitu ya. Dan aset itu memberikan pemasukan lagi. Ya, dibelikan aset lagi ya, beli pabrik, buat ini, buat itu, beli pemasukan masuk lagi, pemasukan diberikan aset lagi, terus menerus seperti itu Bapak Ibu. Bebannya ditekan serendah mungkin ya. Teman saya yang sekarang jadi konglomerat di Jawa Timur itu dulu waktu membangun pabrik, dia tinggal di pabrik gitu ya. Ketika menikah dia kos-kosan, rumah, ngontrak rumah gitu ya. Barulah ketika ada temannya yang menawarkan rumah murah karena hasil sitaan, dia beli cash. Bayangkan Bapak Ibu, beli cash. Artinya dia punya uang tapi tidak dipakai untuk bangun rumah atau untuk buat rumah gitu ya. Nah, jadi itu kenapa orang kaya tambah kaya, karena lama-lama asetnya tambah besar, hasilnya dari aset semakin besar, dan pada satu titik maka aset itu menjadi pohon uang bagi dia. Dan pemasukannya sangat besar dan pekerjaan sudah tidak perlu lagi. Dia akan jadi orang kaya, gitu ya. Nah, untuk bisa mengerti tentang atau bisa mengandalkan uang ya, kita harus mengingat tentang keajaiban efek penggandaan ini ya. Jadi ini adalah ada ceritanya zaman dulu itu ada kaisar Cina mendapatkan hadiah papan catur dari seorang pengrajin gitu ya. Nah, saya cari gambar pengrajin kayu kok keluarnya Pak Jokowi ya, enggak apa-apa deh. Kemudian si raja atau kaisar tadi merasa sangat senang dan akhirnya dia mengatakan kepada sang pengrajin, apa yang kamu minta? Sang pengrajin minta sebutir beras ditaruh di papan kotak pertama, 2 butir di kotak kedua, 4 butir di kotak ketiga, 8 butir di kotak keempat, dan seterusnya setiap kotak didobelkan. Sampai 64 kotak itu terpenuhi semua. Wow, kaisar senang karena merasa, ya saya dapat catur yang bagus dengan harga yang murah. Nah, mulailah dia memanggil beberapa orang untuk menyaksikan itu, mulai ditoto ini. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ya 5, 18, ya 1, ya 1000, nah itu 1024 itu mulai dikasih ini ya, dimasukkan kantong, jadi 1 kantong, jadi 2 kantong, 4 kantong, 8 kantong, 16 kantong, 32 kantong. Raja langsung stop. Ini baru 2 baris saja sudah 32 kantong gitu ya. Nah, akhirnya beliau memanggil seorang ahli gitu ya, ahli matematika dan ahli menghitung. Kalau 1 butir beras diletakkan di kotak catur pertama, kemudian dikalikan 2 di setiap kotak, untuk memenuhi 64 kotak catur dibutuhkan beras sebanyak 18 juta triliun butir beras. Itu adalah hasil beras di seluruh dunia dikalikan 10. Ya. Nah, kemudian raja akhirnya membatalkan hadiah tadi ya, dan memberi sang pengrajin tanah yang cukup luas ya. Nah, itulah Bapak Ibu tentang efek penggandaan gitu ya. Jadi contohnya, misalnya nih, contoh seekor sapi muda seharga 10-12 juta ya, 1 tahun dirawat harganya mungkin 2 kali lipat. Atau kalau dirawat orang lain yaitu paruh badi, kita akan mendapatkan keuntungan 50% gitu ya. Akhirnya terjadilah ini. Jadi aset kita setiap tahun berkembang 150% atau naik 1,5 kali lipat. Kita menabung 1 juta sebulan selama 10 tahun, setiap tahun kita beli 1 ekor sapi bakalan baru ya. Maka terjadilah ini. Tahun pertama 1 ekor sapi, tahun kedua dari 1 tadi jadi 1,5 ditambah dengan 1 yang tambahan baru jadi 2,5 sapi ya. Tahun ketiga jadi 5 sapi, 8,5, 14, 22, tahun ke-7 34, 8 dan seterusnya. Tahun ke-10 ya sudah jadi 100 sapi lebih
ya, yang dirawat oleh 50 orang, kan kita biasanya titip 22 ya. Lebih dari 2 orang sudah tidak sanggup. Nah, jadi kita ibaratnya punya 50 perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Ya, sehingga ya sudah kita bisa freedom Bapak Ibu dengan seperti itu ya. Setiap tahun ke-11 ya penghasilannya sudah 50% dari kali 100 ekor sapi ya, sekitar 600 juta setahun atau 50 juta sebulan. Nah, ini contoh-contoh penggandaan Bapak Ibu ya. Tapi ada catatan Bapak Ibu, yaitu 3 tahun pertama sapinya habis. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan penggandaan. Kita tidak terbiasa dengan investasi. Kita bisanya cari kerja, cari uang, dan kemudian menghabiskan uang. Ketika kita ingin memperbanyak uang dengan cara investasi, digagalkan. Gitu ya. Nanti 3 tahun pertama sapi Anda habis. Kalau Anda punya mentor, biasanya Anda akan memulai lagi dan akhirnya berhasil. Tapi kalau Anda tidak punya mentor, biasanya Anda akan putus asa dan berhenti berinvestasi sapi, kapok sudah. Nah, di bisnis networking juga sama, ada penggandaan. Anda join, Anda belanja, ngajak satu teman setiap bulan, ngajari mereka untuk belanja, dan mengajak satu teman setiap bulan. Maka yang terjadi adalah seperti ini, 1 jadi 2, jadi 4, jadi 8, setiap bulan. Bulan ke-12, 4.096. Jadi selama 12 bulan, Anda secara pribadi hanya menjoinkan hanya 12 orang, tapi grup Anda menjadi 4.096. Nah, akhirnya ya, misalnya belanjanya 600.000 lah sebulan gitu ya. Ya omsetnya 2,4 miliar per bulan. Kalau bonusnya kurang lebih sebagai pimpinan grup itu 10%, ya 240 juta. Jadi kita perlu tahu kenapa mereka yang berhasil di bisnis network marketing atau networking itu menjadi kehidupannya menjadi luar biasa kaya ya. Bahkan di salah satu bisnis networking yang saya ikuti itu ada 20 penghasilan terbesar, itu paling kecil $90.000 sebulan, paling besar $600.000. Anda bisa cek itu di YouTube gitu ya. Jadi lumayan besar tuh. $90.000 itu kan 1,5 miliar ya. Nah, sekarang peraturan yang ketiga, yaitu mengetahui cara menggunakan uang. Ada 3 tipe orang dalam menggunakan uang. Yang paling banyak ini tipe peminjam, ya, menggunakan uang yang belum didapat, yaitu kredit. Umumnya senang hidup mewah. Dan ini sebetulnya selalu dalam posisi hampir bangkrut, karena begitu dia sudah tidak mendapatkan penghasilan suatu saat, maka apa yang dikreditkan tadi akan ditarik oleh bank, gitu ya. Nah, yang kedua adalah tipe penabung, ya. Ini menggunakan uang yang sudah didapat, ya, kemudian beli cash. Ini sedikit lebih lama sebelum bangkrut. Akhirnya bangkrut juga ya, karena dia tidak punya penghasilan yang dari pihak lain atau dari aset. Nah, barulah yang ketiga inilah tipe investor. Ini sebagian penghasilannya disisihkan dan diinvestasikan ya. Akhirnya hidup nyaman. Ini ada investor kecil, ada investor sedang, ada investor besar gitu ya. Tapi segala sesuatu dimulai dari investor kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil ya. Peraturan yang keempat yaitu mengetahui tentang penghasilan aktif dan pasif. Penghasilan aktif disebut juga earned income, penghasilan pasif disebut residual income gitu ya. Jadi penghasilan aktif itu yang diperoleh dari pekerjaan, sifatnya sementara ya, tergantung pada kondisi kita dan tidak dihitung dalam menilai kekayaan seseorang dan sama sekali tidak bermanfaat untuk keturunan kita gitu ya. Ya contohnya penghasilan aktif saya sebagai dokter, begitu saya tidak jadi dokter kan tidak dapat penghasilan itu ya, sehingga untuk anak keturunan saya tidak bisa melanjutkan gitu ya. Jadi semuanya tergantung pada diri kita sendiri dan umumnya tanpa sistem. Nah, Robert T. Kiyosaki menyebutnya ini uang yang salah. Dan terus terang saya dulu sangat tersinggung ketika tahun 99 ya baca bukunya Robert Kiyosaki. Jadi selama saya sekian ya 20 tahun lebih mencari uang itu uang yang salah. Nah, itu waktu itu saya protes seperti itu ya. Nah, kemudian saya membaca banyak buku lagi ya memang betul itu uang yang salah gitu ya. Nah itu, jadi ibaratnya begini Bapak Ibu, kita itu narik gerobak, ya, kemudian makin lama bebannya makin tinggi Bapak Ibu, karena tadi ya yang kita tidak tahu mana aset mana beban, gitu ya, sehingga kita akhirnya beban terus ditumpuk, ya, aset tidak anukan, tapi kita dengan tenaga sendiri gitu ya, sekolah lagi supaya bisa penghasilan lebih besar, tapi kan mentok lama-lama penghasilan itu, ya, akhirnya kita loyo seperti ini ya, karena tidak kuat lagi untuk menarik beban.
Dan pada saat itu keluarga akan jatuh bebas. Nah, penghasilan pasif seperti ini disebut residual income. Ini berasal dari aset, sifatnya permanen, tidak tergantung pada kondisi kita. Ya, seperti saya membangun penghasilan pasif saya 20 tahun yang lalu, ya selama 2 tahun, ya 2 tahun lebih, kemudian memantapkan 2-3 tahun saya mantapkan. Setelah itu saya nyaris tidak pernah lagi ngutik-utik bisnis itu, gitu ya. Bisnis itu berkembang sendiri, ya. Jadi sifatnya ini permanen, tidak tergantung pada kondisi kita, sepanjang yang kita bangun kuat, gitu ya. Dan setiap bisnis beda kekuatannya seperti apa. Dan ini dihitung dalam menilai kekayaan seseorang, ya. Dan sangat bermanfaat tentu untuk keturunan kita, ya. Sekarang keturunan saya relatif sudah aman gitu ya dari bisnis yang saya bangun dulu. Dan bisnis itu ya selalu ya melibatkan banyak orang dan ada sistem. Kan kalau masih kita sendiri kan namanya bukan membangun aset, tapi bekerja mencari uang. Nah, inilah yang disebut pakai uang yang benar. Ya, ibaratnya seperti ini, kita punya kuda ya. Nah, kuda itu adalah aset kita gitu ya, menghasilkan uang. Kemudian kita makin lama kita perbanyak asetnya gitu ya, hasil dari aset kuda tadi kita belikan kuda lagi, belikan kuda lagi, belikan kuda lagi ya. Atau kita peranakkan kudanya sehingga akhirnya kita memiliki banyak kuda gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi makin lama pekerjaan kita makin ringan, bahkan tidak perlu bekerja lagi. Nah, Donald Trump mengatakan setiap orang punya bakat meniru. Dan selama ini bakat itu kita gunakan untuk meniru cara mendapatkan uang yang salah, yaitu bekerja mencari uang. Kalau bakat tadi digunakan untuk meniru cara mencari uang yang benar, yaitu membangun aset, maka kehidupan yang luar biasa akan menantinya. Ya, ini yang dikatakan Donald Trump. Jadi perbedaan penghasilan aktif dan pasif seperti ini, ya, aktif income itu biasanya naik terus, ya, sesuai umur kita, ya, ada kenaikan gaji, kenaikan bonus, kenaikan honorer dan lain-lain, sesuai dengan kegiatan kita. Pada satu titik akan turun terus, sejajar, dan satu titik akan turun. Nah, kalau turunnya itu sudah bisa diperkirakan, pensiun dan lain-lain, mungkin masih tidak masalah. Tapi kadang-kadang penurunannya itu tidak bisa diperkirakan, tiba-tiba sakit dan lain-lain. Nah, seperti ini. Kalau penghasilan pasif, Bapak Ibu, jadi penghasilan aktif itu kerja cari uang. Kalau nggak kerja, ya nggak dapat uang. Nah, kalau penghasilan pasif berbeda lagi. Awalnya kita mengeluarkan uang, mengeluarkan waktu, gitu ya. Penghasilannya rendah, bahkan tidak ada penghasilannya. Tapi terus lama-lama meningkat, seperti kita punya pohon uang. Jadi kita kerja bangun aset, ya. Aset itulah yang menghasilkan uang. Kalau asetnya sudah cukup, ya kita tidak perlu kerja lagi. Aset akan terus-menerus menghasilkan uang. Peraturan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengetahui arti kaya, makmur, dan miskin. Nah, di sini letak kelucuan kita ya. Kita itu bekerja keras, berusaha untuk akhirnya menjadi makmur, menjadi kaya. Tapi kita tidak tahu definisi makmur atau definisi kaya. Ya, kita tidak tahu definisi miskin seperti apa. Sehingga kita akhirnya semakin lama semakin miskin. Oke, kita lihat definisi masing-masing. Kaya atau makmur, yaitu kalau penghasilan pasif kita lebih besar dari biaya hidup kita ya. Jadi yang dihitung hanya penghasilan pasif. Penghasilan aktif tidak dihitung. Ya. Ada yang disebut indeks kemakmuran, yaitu penghasilan pasif dibagi biaya hidup. Kalau indeks kemakmurannya lebih dari 1, nah itulah makmur. Kalau indeks kemakmurannya jauh lebih besar dari 1, nah itu kaya, gitu ya. Nah, sekarang Anda hitung nih, berapa indeks kemakmuran Anda 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan sekarang. Apakah naik, tetap, atau turun? Ya, nah itu akan meramalkan bagaimana Anda ke depannya. Kalau indeks kemakmurannya Anda turun, bisa dipastikan Anda akan bekerja semakin keras, semakin tua. Ya. Dan saya, indeks kemakmuran saya turun terus. Sejak saya lulus dokter, sampai saya jadi dokter senior, turun terus indeks kemakmurannya. Karena apa? Yang saya tingkatkan biaya hidup ya, karena saya tidak cerdas finansial gitu ya. Nah, definisi miskin apa? Orang miskin ini Jose Mujica ya, presiden Uruguay yang dikenal sederhana itu, yang hanya punya mobil VW ya. Sebagai presiden dia punya mobil VW Beetle ya, VW Kodok. Orang miskin adalah mereka yang bekerja keras hanya untuk membayar gaya hidupnya yang mahal,
dan selalu ingin lebih dan lebih. Itu. Nah, saya tidak berani menanyakan kepada Anda ya, apakah Anda masuk definisi ini apa enggak. Tapi saya dulu masuk definisi ini. Ya, bekerja keras hanya untuk membayar gaya hidup saya yang semakin mahal dan semakin mahal. Gitu ya. Jadi seperti inilah kasarnya. Semakin lama kita bekerja semakin keras karena beban hidup kita semakin tinggi. Jadi hati-hati Bapak Ibu, yang hidup mewah belum tentu kaya, yang hidup sederhana belum tentu miskin. Tetapi kalau Anda hidup mewah dengan penghasilan aktif, pasti miskin. Gitu ya. Nah, oke, kalau saya yang sudah berumur aja bisa share, pastikan Anda juga pasti bisa. Oke, Bapak Ibu, selamat mempelajari kecerdasan finansial dasar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.